kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita kembali dalam ibadah keluarga bersama dengan keluarga, ataupun kita saat ini dalam kesendirian kita di tempat pekerjaan karena isolasi dan karantina, atau dimanapun kita saat ini sedang berada, kita kembali melaksanakan ibadah. Dan firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku yang terkasih, time is money adalah satu ungkapan yang menggambarkan betapa begitu berharganya waktu, sehingga waktu ini kadangkala membuat manusia menjadi begitu rugi kalau berlalu begitu saja tanpa sesuatu yang berguna atau bermanfaat. Tiap menit, bahkan tiap detik dihargai dengan nilai atas pentingnya waktu tersebut. Sehingga waktu yang terbuang percuma dapat dinilai dengan pemborosan uang yang seharusnya dihasilkan dalam waktu yang terbuang tadi. Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan time is money. Seolah-olah segala sesuatunya itu, waktu yang digunakan itu pasti dan harus menghasilkan uang dan uang. Sehingga bekerja, berusaha, itu dijadikan alasan. Banyak orang yang tidak lagi memberikan waktu untuk Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, ikut dalam peribadatan, baik dalam ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dianggap itu semua hanya pemborosan, membuang-buang waktu. Itu dulu, ketika belum terjadi dampak COVID-19 seperti yang kita alami saat ini. Lalu pertanyaannya, saat ini begitu banyak waktu
yang kita miliki. Karena kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan sesuatu dari rumah. Sekalipun ada dari antara kita masih tetap bekerja dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi umumnya kita sudah memiliki banyak waktu di rumah atau di tempat kita saat ini. Apakah kita masih tetap juga bisa mengatakan ibadah itu tidak penting, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan perbuatan Tuhan yang begitu banyak sudah memberkati kehidupan kita? Itu juga adalah pemborosan waktu. Kalau kita masih belum berubah, saat situasi pandemi COVID-19 yang kita alami, dalam kaitan beribadah, menaikkan mazmur pujian, berdoa, merenungkan firman Tuhan, kalau kita masih menganggap ini adalah sebagai pemborosan waktu, berarti kita adalah orang yang bebal, orang yang keras hati, orang yang tidak bisa, yang tidak mau melihat kenyataan bahwa tidak ada apapun yang bisa kita upayakan, tidak ada apapun yang bisa kita lakukan selain berharap kepada belas kasih Tuhan, mujizat Tuhan, agar dampak pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita boleh kembali kepada aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, berdasarkan perkataan Paulus di dalam perikop ini, kita diingatkan bahwa manusia dibagi dalam dua jenis, yaitu manusia atau orang arif dan orang yang bebal. Penggolongan ini dilihat berdasarkan cara hidup manusia tersebut, yaitu berdasarkan pemanfaatan waktu. Kata waktu yang digunakan di dalam kitab Efesus ini bukan kronos, tetapi kairos. Kalau kronos itu adalah runtutan waktu, kronologi, tetapi kalau kairos itu adalah kesempatan. Waktu yang menjadi kesempatan untuk boleh kita gunakan memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita. Jadi sekali lagi penggolongan ini dilihat berdasarkan cara hidup manusia tersebut, yaitu berdasarkan pemanfaatan waktu sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita isi, untuk kita gunakan memberikan kebaikan, hal-hal yang berguna dalam kehidupan kita. Dan karena orang percaya telah menerima terang Kristus, maka kita orang percaya pun harus berjalan, menjalani kehidupan kita sesuai dengan terang yang diberikan kepada kita. Hidup sesuai dengan terang berarti seperti orang arif dan bukan orang yang bebal. Ini dapat kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-15. Bagaimanakah ciri orang arif? Orang arif memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan, demi menyenangkan hati Tuhan. Lalu mengapa kearifan dikaitkan dengan pemanfaatan waktu? Karena setiap hari adalah bersifat jahat. Kita bisa saja tergoda untuk memanfaatkan waktu dalam kesenangan-kesenangan diri, hanya untuk mencari kepuasan diri. Tidak peduli apa akibatnya, asallah kita senang.
asal kita merasa menang dalam hidup ini. Lalu kita lupa untuk mencari kehendak Tuhan. Kita tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi dalam upaya mencari bagaimana Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Dan Tuhan kita permuliakan melalui kehidupan kita. Oleh sebab itulah, manusia memerlukan hikmat yang sejati agar dapat memahami kehendak Allah, terutama dalam pemanfaatan waktu. Orang arif dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ini bukan terjadi sekali seumur hidup, tetapi secara kontinu, terus-menerus berkelanjutan. Setelah orang percaya mengalami transformasi perubahan dalam kehidupannya hari lepas hari melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan membiarkan dirinya mabuk oleh minuman keras atau alkohol seperti yang dikatakan dalam ayat 18. Akan tetapi mabuk yang dimaksud dalam hal ini bukan sekedar karena minum-minuman yang memabukkan, alkohol dan yang sejenisnya, tetapi apapun yang membuat kita menyia-nyiakan waktu sebagai kesempatan dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita gunakan untuk membekali diri, untuk memperbaiki diri, bagaimana kita supaya lebih baik ke depannya lagi, bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita ini bagi Tuhan, dan apapun yang membuat kita kehilangan kesadaran, yang membuat kita tidak lagi bisa menguasai diri, mengontrol diri, berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan benar, yang berguna. Kita sama dengan orang yang mabuk, yang meminum alkohol. Hal sebaliknya akan terjadi apabila kita orang percaya senantiasa memberikan diri kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Kristus dalam kehidupannya. Maka kita akan dimampukan untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa sesungguhnya, saudaraku yang terkasih, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan hari lepas hari dalam kehidupan kita ini? Seringkali kita lupa bahwa kadangkala karena kesibukan dan rutinitas yang begitu padat, banyaknya tugas-tugas, dan mungkin juga dikarenakan banyaknya, beratnya pergumulan yang kita hadapi, yang membebani kehidupan kita. Banyak dari antara kita orang percaya yang lupa dan tidak lagi punya waktu untuk merenungkan apa yang telah dijalaninya di sepanjang perjalanan kehidupannya. Saudaraku, ingatlah, hidup ini sangatlah singkat. Maka sangatlah disayangkan apabila kita melewatinya begitu saja tanpa makna. Perlu bagi kita merenungkan, apakah selama ini kita menyia-nyiakan waktu yang ada? Ataukah kita mengisi waktu dalam kehidupan kita ini hanya dengan hal-hal yang sia-sia saja?
Nas firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Perhatikanlah. Apa yang harus kita perhatikan agar kita dapat menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Ada dua hal yang bisa kita lihat, yang harus kita perhatikan untuk kita lakukan. Yang pertama, hidup dengan cara orang arif dan jangan seperti orang bebal. Hiduplah dengan cara orang arif dan jangan seperti orang yang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak suka diajar, tidak peduli dengan nasihat apalagi teguran. Orang bebal selalu merasa benar dalam jalan yang dia tempuh. Dan jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka ia menganggap orang tersebut yang tidak sepaham itu dengan dia selalu salah. Sebab hanya dia saja yang benar dan tidak pernah merasa salah. Saudara, orang bebal tentu saja tidak akan menyukai firman Tuhan. Ini jelas kalau kita bandingkan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka tentu saja orang bebal tidak menyukai firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan ini adalah untuk mengajar. Sementara orang bebal tidak suka diajar. Firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, sementara orang bebal selalu merasa diri mereka benar. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Semua yang dinyatakan dalam firman Tuhan bertentangan dengan keberadaan diri mereka, orang yang bebal, yang merasa selalu sempurna dan benar. Sedangkan orang arif adalah orang yang mau diajar, suka menerima nasihat, dan bertindak hati-hati dalam hidupnya. Sebab ia tahu bahwa sekali ia memutuskan hal yang salah, hal itu akan membawa dampak di masa kehidupannya saat ini dan juga masa yang akan datang dalam kehidupannya. Lalu hal yang kedua, apa yang harus kita perhatikan dalam menggunakan waktu sebagai kesempatan dalam kehidupan kita? Hal yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari yang jahat yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depan kita yang sudah dirancang Allah begitu baik, begitu indah dan mulia, masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi iblis ingin menggagalkannya dengan berbagai cara. Iblis tahu Allah memiliki
rencana yang indah yang akan diberikannya pada waktu yang indah pula dalam kehidupan kita. Dan iblis akan sangat cemburu jika itu terjadi, jika itu kita alami dalam kehidupan kita. Dan karena itulah iblis selalu berusaha mempengaruhi, mengendalikan siapa yang bisa dikendalikannya. Dan ingatlah, firman Tuhan katakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum setiap saat, yang siap menerkam siapa yang bisa diterkamnya. Songon babiat panoro. Ya, artinya iblis itu begitu kejam, begitu ganas, dan dia begitu licik. Dan kita tahu iblis begitu rajin. Bagaimana caranya supaya rencana Tuhan yang indah dan mulia menjadi gagal dalam kehidupan kita umat percaya. Oleh karena itulah, saudaraku yang terkasih, pergunakanlah hari-hari yang diberikan Tuhan, karena hari-hari itu adalah jahat. Artinya banyak hal yang perlu kita evaluasi dalam hidup ini. Pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, dan prioritas hidup kita. Evaluasi ini bertujuan untuk mengoreksi, memperbaiki, dan bagaimana kita mengakui kekurangan, kesalahan, serta perbuatan-perbuatan kita yang jahat, baik di hadapan Tuhan, terhadap orang-orang di sekitar, bahkan juga terhadap diri kita sendiri, karena tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Dan kita pun dimampukan untuk mengarahkan harapan kita, pandangan hidup kita kepada janji-janji Tuhan, sebagaimana layaknya kita sebagai anak-anak terang, orang yang sudah menerima terang Kristus dalam kehidupan kita, yang harus benar-benar bisa melihat terang Kristus adalah cahaya yang menyingkapkan segala kebusukan, segala noda dosa, kejahatan, sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa kita simpan, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupin. Dan sekaligus juga evaluasi ini, koreksi diri ini merupakan satu hal yang baik juga, supaya kita tidak terlalu gampang menghakimi orang lain, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, dalam kekurangan, kelemahan, ataupun kejahatan yang mereka perbuat. Kita bisa menilai, apakah kita masih sama seperti mereka? Apakah kita tidak lebih baik dari mereka? Atau kita justru lebih buruk dari mereka? Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebagai anak-anak terang, berjalanlah dalam kehidupan yang dituntun Allah melalui terang firman Tuhan. Paulus di dalam perikop ini mengajak kita orang percaya agar selalu menggunakan waktu yang ada secara arif bijaksana, agar kita hidup dalam rencana, dalam rancangan Tuhan yang mulia, dan terus-menerus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mengucap syukur dalam segala hal, bermazmur, dan mengupayakan bagaimana kehidupan kita ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang selalu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya, itu akan terlihat dari beberapa hal, antara
lain orang tersebut hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, perkataannya penuh dengan puji-pujian, senantiasa mengucap syukur dalam hidupnya, dan hidup dalam kerendahan hati, hidup di dalam takut akan Tuhan, bagaimana sekalipun keadaan, situasi yang diperhadapkan dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berharap akan belas kasih dan kemurahan Tuhan, percaya dan mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Itulah kehidupan anak-anak terang yang hidup setia, dituntun, dipimpin di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.